Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Aldani Agustini Nasution, NIM 190403035. Saya dari Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan konsep dan proses manajemen. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu manajemen. Manajemen adalah perbuatan yang menggerakkan sumber daya manusia dan segala fasilitas yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Manajemen juga merupakan proses pendayagunaan sumber daya melalui kegiatan. Fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian semua potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Perkembangan manajemen terbagi atas dua macam. Yang pertama, manajemen klasik, dan yang kedua, manajemen kontemporer. Yang pertama, manajemen klasik. Teori manajemen aliran klasik mendefinisikan manajemen sesuai dengan fungsi-fungsi manajemennya. Teori manajemen klasik berasumsi bahwa manusia itu sifatnya rasional, berpikir logis, dan bekerja merupakan suatu yang diharapkan. Teori manajemen klasik terjadi karena adanya revolusi industri di Inggris pada abad ke-18. Para pemikir tersebut memberikan perhatian terhadap masalah-masalah manajemen yang timbul baik itu di kalangan usaha, industri, maupun masyarakat. Para pemikir itu yang terkenal antara lain Robert Owen, Henry Fayol, dan Charles. Pokok teori manajemen klasik, pelopornya adalah Frederick Winslow Taylor, Frank dan Lillian Gilbert, dan Henry Lawrence Grant, serta Henriton Emerson. Frederick Winslow Taylor adalah manajer dan penasehat perusahaan dan merupakan salah seorang tokoh terbesar manajemen. Taylor dikenal sebagai bapak manajemen ilmiah. Taylor menyusun sekumpulan prinsip yang merupakan inti manajemen ilmiah. Prinsip-prinsip itu diringkas sebagai berikut. Yang pertama, menghilangkan sistem coba-coba dan menerapkan metode-metode ilmu pengetahuan di setiap unsur-unsur kegiatan. Yang kedua, memilih pekerjaan terbaik untuk setiap tugas tertentu. Selanjutnya, memberikan latihan dan pendidikan kepada pekerja. Yang ketiga, setiap petugas harus menerapkan hasil-hasil ilmu pengetahuan di dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, harus dijalin kerjasama yang baik antara pimpinan dan pekerja. Yang kedua yaitu manajemen kontemporer. Teori manajemen kontemporer yaitu teori manajemen yang berkembang pada masa kini, di mana dalam teori manajemen itu ada yang mengatakan terdapat 3 pendekatan. Di antaranya, yang pertama pendekatan sistem, yang kedua pendekatan situasional, yang ketiga pendekatan hubungan manusia baru. Tingkatan manajemen terbagi atas 3. Yang pertama, manajer lini garis pertama atau first line, yang kedua, manajer menengah atau middle manager, yang ketiga, manajer puncak atau top manager. Yang pertama, manajer lini garis pertama atau first line adalah tingkatan manajemen paling rendah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Mereka seperti manajer shift, manajer area, manajer kantor, dan mandor. Yang kedua, manajer menengah atau middle manager. Manajemen menengah dapat meliputi beberapa tingkatan dalam suatu organisasi. Jabatan yang termasuk manajer menengah diantaranya kepala bagian, pemimpin proyek, manajer pabrik, dan manajer divisi. Yang ketiga, manajer puncak atau top manager. Terdiri dari kelompok yang relatif kecil. Manajer puncak bertanggung jawab atas manajemen keseluruhan dari organisasi. Contohnya, chief executive officer, dan lain-lain. Keterampilan manajerial. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu keterampilan. Keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu secara efektif. Keterampilan melibatkan sistem perilaku yang spesifik yang membantu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, apa itu keterampilan manajerial? Keterampilan manajerial merupakan kemampuan dalam menggerakkan sumber daya agar dapat mencapai tujuannya dengan tepat, yang terdiri dari keahlian teknis, keahlian manusia, dan keahlian konseptual. Keterampilan manajerial terbagi 3, yaitu keterampilan konseptual, keterampilan hubungan kemanusiaan, dan keterampilan teknis. Yang pertama, keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual merefleksikan pemahaman tentang organisasi yang lebih luas, strategis,
struktur dan fungsi secara keseluruhan dalam lingkungannya. Yang kedua, keterampilan hubungan kemanusiaan adalah faktor penting di mana kesuksesan seorang pelaku usaha bergantung pada keterampilan dalam mengelola hubungan baik dengan sesama manusia untuk membentuk rasa percaya. Hubungan baik dengan sesama tersebut terutama pada pihak lain seperti pelanggan, konsumen, distributor, penyuplai, dan pihak lain. Yang ketiga, keterampilan teknis menjadi salah satu modal utama dalam mengelola perusahaan, di mana menurut pendapat Chandler dan Jensen mengatakan seorang entrepreneur membutuhkan penguasaan keterampilan teknis dan pengetahuan yang relevan dengan bidang yang spesifik dan juga kemampuan untuk menggunakan peralatan dan teknis yang tepat. Proses dan prinsip manajemen. Proses manajemen adalah manajemen terdiri dari kegiatan-kegiatan atau fungsi-fungsi manajemen, yaitu fungsi planning, organizing, leading, dan controlling yang merupakan satu kesatuan. Nah, dari pengertian tersebut, apa itu fungsi manajemen? Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fayol pada awal abad ke-20. Ia menyebutkan 5 fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Namun saat ini, kelima fungsi tersebut telah diringkas menjadi 4, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau directing, pengawasan atau controlling. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen, karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tak dapat berjalan. Perencanaan yaitu memikirkan apa yang dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan bertujuan untuk suatu perusahaan tersebut dapat menjalankan tujuannya dengan baik. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, pada tingkatan mana keputusan harus diambil. Yang ketiga yaitu pengarahan atau directing. Adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Yang keempat yaitu pengawasan atau controlling. Sering juga disebut pengendalian, adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi, sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar. Berikut adalah diagram proses manajemen untuk bekerja secara optimal. Terdapat 4 fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Keempat fungsi tersebut antara fungsi yang satu dengan fungsi yang lain saling terkait dan berhubungan. Berikut adalah daftar pustaka dari 4 jurnal yang membahas materi yang telah dibahas tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.